Oke, silakan Monggo ya, lanjut ya. Terima kasih. Sudah bisa dimulai ya Pak ya? Yap. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Insya Allah pada kesempatan malam ini untuk 1 jam ke depan kita akan belajar mengenai urgensi literasi digital bagi generasi Z. Insya Allah materi akan dipaparkan oleh Bapak Ivan Mahendrawanto, Sarjana Hukum dari Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Banjar. Maaf Bu, SMA Negeri 3. Oh, SMA Negeri 3. Ya, baik. Terima kasih untuk revisinya. Selanjutnya moderator nanti akan memandu acara itu oleh Ibu Ivan Martina Dunata, ML. Beliau adalah Pokjawas Kemenak Kota Bekasi. Mungkin demikian saja untuk prolog pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Ivan dan Bapak Ivan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan webinar dengan tema urgensi literasi digital bagi generasi Z yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan Mahendrawanto dari SMA Negeri 3 Banjar. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di era digital ini semua kalangan saat ini sudah menggunakan teknologi digital ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini tentu saja dengan adanya digital ini sangat bermanfaat, sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Dan bagaimana ini nanti akan dibahas langsung oleh Pak Ivan Mahendrawanto. Apa sih urgensinya literasi digital bagi generasi Z? Nah, siapa saja yang termasuk dalam generasi Z itu nanti akan dibahas dikupas oleh Pak Ivan Mahendrawanto. Baik, langsung saja saya persilahkan Pak Ivan untuk menyampaikan presentasinya dengan tema urgensi literasi digital bagi generasi Z. Kepada Pak Ivan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Iwan sebagai moderator pada acara webinar on education ini, terutama juga kepada Pak Eko, Bu Lilis sebagai host, dan kebetulan ini ada juga audiens digital virtual kita ya, Restu Widayat dan Pak Hilman Paujan. Kebetulan mereka adalah rekan kerja saya di SMA Negeri 3 Banjar. Dan ini pesertanya hanya 2 orang sebetulnya ini, termasuk Pak Eko sebetulnya. Bahkan teman kita di grup aja ini belum masuk mungkin ya Pak Ibu ya. Nah, baiklah, kita lanjut saja mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 8.20. Kita mempunyai sedikit waktu sebetulnya ya. Nah, tema yang akan saya angkat pada acara kali ini adalah urgensi literasi bagi generasi Z. Nah, tadi sudah Bu Iwan bahas sedikit mengenai pentingnya ya era digital saat ini, dan merupakan era sekarang ini hampir ya setiap negara ini, bahkan semua negara sudah menerapkan digitalisasi ya, termasuk di negara kita di Indonesia. Presiden Jokowi sekarang sudah dijadikan sebuah misi ya, yaitu misi presiden kita adalah bagaimana membuat digitalisasi terurus keseluruhan di Indonesia, mengingat di negara kita masih banyak gitu ya daerah-daerah tertinggal ya. Fenomena sekarang kan
buktinya ya, pembelajaran daring ya, karena di lingkup profesi kita sebagai seorang guru, tentunya ini mengalami kendala ya dalam penyebaran digitalisasi ini. Salah satunya wilayah-wilayah atau daerah-daerah pinggir ya, atau bisa dikatakan bahkan yang terisolasi itu agak kesulitan gitu menerima pembelajaran secara daring. Ini adalah sebagai bukti bahwa pemerataan kita khususnya di dunia digitalisasi masih harus terus diperbaiki. Selanjutnya akan saya paparkan dulu ini slide saya. Mohon maaf. Maaf ya, ini saya cari dulu. Mohon maaf, apakah sudah bisa ditampil, udah kelihatan tidak ya? Halo? Sudah Bu. Belum terlihat Pak Irfan. Sudah Pak. Belum. Ini padahal sudah saya share di sini. Sudah terlihat Sudah saya. Sudah terlihat. belum? Sudah saya sudah. Sudah lah. Kayaknya belum ya. Apa? Oh, sebentar. Mungkin jaringan nih, Oh, Pak. sudah Pak, sudah. Sudah, ya. Sudah. Sebelum saya saya akan lanjutkan kembali. Sebelum saya mengupas lebih dalam tentang urgensi atau pentingnya literasi digital bagi generasi Z, saya akan membahas sedikit mengenai literasi. Kita tahu bahwa sekarang ini literasi itu sudah masuk pada kurikulum ya, yang sehingga urgensi atau pentingnya literasi ini juga menjadi kebutuhan bagi setiap manusia, bahkan ya tidak hanya generasi secara spesifik, namun saya rasa ini sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang ya, lintas generasi bahkan ya. Nah, literasi di sini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi iliterasi itu identik dengan membaca dan menulis, tapi seyogianya literasi itu tidak hanya membaca dan menulis saja, tapi apa yang kita baca dan apa yang kita tulis itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah prinsip literasi ya. Nah, namun di sini secara etimologis istilah literasi berasal dari bahasa Latin, literatur. Literatus artinya adalah orang yang belajar. Nah, ada beberapa jenis literasi yang kita kenal ya, antara lain ada literasi media, literasi komputer, literasi digital, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Meskipun masih banyak sekali ya jenis-jenis literasi, karena literasi itu adalah tadi ya, pemahaman, kita memahami ya informasi yang ada atau ilmu pengetahuan yang ada dan secara detail, sehingga kita sebut sebagai literasi ya. Nah, ada juga ya di sini ya 6 jenis literasi yang dikemukakan oleh World Forum tahun 2015 ya, di mana ada 6 jenis literasi di sini ya, penguasaan 6 literasi dasar yang disepakati oleh World Economic Forum. Maaf ya, tadi saya kurang ekonomiknya ya. World Economic Forum pada tahun 2015 antara lain ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, dan selanjutnya literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan ya. Nah, 6 dasar literasi ini diharapkan bisa diterapkan ya di negara kita ya, karena
ini adalah aspek-aspek penting ya dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah literasi baca tulis. Sudah jelas ya bahwa salah satu di antara 6 literasi dasar yang perlu dikuasai adalah literasi baca tulis. Ya, membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Peningkatan budaya baca dan kegemaran menulis harus diterapkan sejak dini. Kita harapkan nanti setiap kampus, sekolah ya, mahasiswa atau guru atau dosen wajib menulis jurnal mengembangkan literasi ini. Selain itu, fokus kita ke depan adalah juga untuk masyarakat pada umumnya, yaitu bisa literasi keluarga ya, ada di sana ada elemen-elemen masyarakat ya secara keseluruhan gitu. Jangka panjang ke depannya seperti itu, tidak hanya di kalangan akademik saja ya, sekolah, kampus. Yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk serta menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, selanjutnya literasi sains ini tentunya ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan ya dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru ya, menjelaskan fenomena secara ilmiah ya, serta mengambil simpulan ya berdasarkan fakta ya. Dan mungkin bisa dikatakan ini adalah berdasarkan riset gitu ya. Kita juga literasi sains sebagai guru juga mungkin bisa dilakukan ya. Contohnya kita tiap tahun kan diwajibkan untuk membuat sebuah karya ilmiah ya. Ini mungkin bisa dikategorikan pada literasi sains. Selanjutnya literasi finansial ya, tentunya berkaitan dengan perekonomian ya. Literasi finansial adalah pengetahuan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko ya, keterampilan agar membuat keputusan efektif dalam konteks finansial ya, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan ya finansial secara ekonomi ya, baik individu maupun sosial ya, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ya, yang kelima adalah literasi digital, yang ini akan kita bahas sebetulnya ya. Di sini menurut Ananto di sini ya, salah satu bagian dari Perpusnas ini memasuki era industri 4.0 ya, ada tantangan ya yang berbeda dari era sebelumnya, yaitu era industri 4.0 diharapkan ada networking dan knowledge ya, menurut Ananto ya, sehingga kita memiliki jaringan yang kuat seperti itu ya. Dari literasi digital ini yang kaitannya erat sekali dengan gadget ya, bahwa nanti kita bahas ya lebih lanjut di yang kaitannya dengan generasi Z tadi ya, yang secara kalau disimpulkan bahwa literasi digital ini adalah berkaitan dengan medsos ya, gadget seperti itu ya, sangat erat kaitannya sebenarnya. Nah, selanjutnya literasi budaya dan kewargaan sini ya, yaitu merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu literasi kewargaan adalah kemampuan dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, dari keenam literasi atau konsep literasi dasar ini yang akan kita bahas adalah mengenai literasi digital. Nah, namun sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai berbagai jenis generasi yang ada
dalam kurun waktu 100 tahun ini ya. Nah, setidaknya selama 100 tahun belakangan ini ada 6 tipe generasi ya. Yang pertama dari generasi tradisionalis, yaitu mereka-mereka yang lahir tahun 1922 sampai 1945. Yang kedua, generasi baby boomers yang lahir sekitar tahun 1946 hingga 1964. Yang ketiga, generasi X yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. Keempat, generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Kelima, generasi Z yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Dan generasi Alpha mungkin yang generasi yang sekarang baru lahir. Nah, yang kita garis bawahi di sini tentunya adalah generasi Z, di mana mereka yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Ya mungkin kalau saya pribadi di sini mungkin masuknya generasi milenial ya. Nah, selanjutnya adalah literasi digital. Tadi yang saya sedikit sekali dibahas, yaitu sekarang kita bahas lebih lanjut. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatnya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari paparan ini kita simpulkan bahwa ya tentunya literasi digital ini adalah penggunaan gadget tadi ya, atau media sosial, medsos ya saat ini. Nah, tentunya penggunaan dari gadget dan lain sebagainya tadi ya, termasuk dalamnya adalah media sosial itu ternyata banyak sekali digunakan atau digunakan oleh generasi Z tadi itu ya, yang mereka yang lahir tahun 1995 sampai 1995 sampai 2010 ya. Bukti kita lihat data ya, ini saya kutip ya dari waktu itu saya pernah mengikuti seminar ya yang diadakan oleh Universitas Riau, yaitu pembicaranya adalah Yulianti Darwis ya. Saya kutip dari beliau, salah satu pakar media ya Indonesia, yaitu jumlah pengguna internet tahun 2020 itu naik ya 8,9%, yaitu dari 171,2 juta jiwa menjadi 196,7 juta jiwa. Nah, konten yang paling banyak dibuka adalah tentang pendidikan dan kriminal ya. Jadi konten pendidikan tentunya jelas sekali di sini karena kita pembelajaran daring sehingga banyak dibuka semacam Google Classroom, apalagi ya Google Meet ini ya, Zoom dan lain-lain itu tentunya mereka mengerjakan tugas pasti browsing ya melalui Google, sehingga konten pendidikan itu sekarang paling diminati ya. Dan yang kedua adalah kriminal, di mana tingkat kriminal kita saat ini terutama di musim pandemi ini cukup meningkat. Nah, jumlah penonton YouTube di Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun ya adalah lebih dari 93 juta jiwa per bulannya, sehingga banyak sekali ya sekarang muncul YouTuber baru, bahkan tidak hanya dari Indonesia ya, bahkan banyak orang asing yang mereview tentang Indonesia karena mungkin di Indonesia jumlah penduduknya cukup banyak gitu ya, sekitar 270-an juta jiwa, sehingga minatnya juga di Indonesia cukup tinggi ya.
itu 97 juta jiwa per bulannya. Nah, kenapa saya mengambil tema tentang urgensi literasi digital ini, khususnya untuk generasi Z? Ini kita tahu bahwa penggunaan media sosial khususnya ya, selanjutnya penggunaan gadget itu ternyata banyak digunakan oleh usia-usia Gen Z ini ya, yaitu kurun 18 tahunan lah, 15 sampai 21 tahunan gitu ya. Mungkin menurut pengalaman Bapak Ibu semua juga, yang khususnya yang sudah memiliki anak di usia ini, itu bisa dirasakan mungkin ya bahwa si anak itu lebih mementingkan gadgetnya ya, atau lebih mementingkan mengecek kontennya ya, atau medsosnya ya, daripada belajar atau bahkan makan sekalipun. Mereka lebih siap untuk alokasi uang sakunya untuk membeli kuota internet daripada untuk membeli makanan lainnya gitu ya. Nah, itu adalah fenomena yang ada di era sekarang ini ya, sehingga pentingnya literasi digital ini itu perlu diketahui oleh semua elemen masyarakat, sehingga ketakutan kita ya sebagai orang tua khususnya, bahkan bagi sektor pendidikan di Indonesia ya, itu bisa dipecahkan sehingga ada solusi gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik juga, sebetulnya saya pribadi ya, itu mengalami ketakutan gitu ya. Ini teknologi di informasi tiap hari bahkan tiap jam mungkin itu mengalami perubahan dan perkembangan ya, yang mana perkembangan teknologi itu akan berbanding lurus dengan mudaratnya gitu ya. Memang teknologi itu memiliki manfaat yang besar gitu ya bagi peradaban manusia saat ini. Tapi bagaimana kita mengantisipasi ya untuk pemecahan masalah dari dampak negatifnya itu ya, seperti tadi yang saya ungkap di sana ya, kriminalitas contohnya ya, itu jumlah kriminal di cyber crime itu ternyata tinggi gitu ya. Bahkan ada yang kasus penculikan itu melalui medsos. Nah, sehingga ini adalah fenomena ya yang serius ya, yang perlu ditanggulangi secara tepat ya dan tepat. Nah, ini urgensi literasi di sini yang saya kutip juga dari beliau, Pak Yuliandri Darwis ini. Yang pertama adalah data pribadi ya. Di sini data pribadi kita tentunya bisa diakses ya oleh siapapun, bahkan seluruh dunia itu bisa mengakses data pribadi seseorang, sehingga privasi kita bisa terancam gitu ya. Sekarang banyak kejadian ya, bahkan rekan saya kemarin kena hack ya, data pribadinya dihack orang sehingga merugikan rekan saya itu. Sehingga ini adalah salah satu fenomena yang ada ya, sehingga kita perlu juga mengetahui tentang teknologi itu sendiri, sehingga kita bisa mengantisipasi atau menghindari dari kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan kita alami ya. Yang kedua, konten porno. Nah, ini juga ancaman juga ini bagi generasi Z ini ya. Tidak sedikit ya link-link atau website porno ya yang berkembang saat ini, yang terus berkembang gitu ya, dan bahkan mudah diakses oleh siapapun ya, termasuk oleh anak-anak kita ya. Sekarang konten-konten seperti itu kan tidak dicari juga datang sendiri. Di saat kita
membuka link positif, ya itu tentunya ada juga ya iklan-iklan yang sifatnya pornografi gitu, sehingga hal itu perlu juga diantisipasi, khususnya dalam hal ini mungkin Kementerian Komunikasi dan Informatika ini harus terus digenjot gitu ya untuk ada penanggulangannya gitu ya. Yang ketiga, konten terorisme. Di sini ya, ada isu-isu terorisme masuk ke sana di medsos ya, sehingga kita juga ini harus waspada gitu. Karena mungkin di sana akan bisa saja gitu kan ya, rekrutmen anggota teroris atau ya mungkin jauhnya seperti itu bisa saja ya, mereka bergerak melalui dunia digital gitu ya. Tidak sedikit juga ya yang tergiur dengan atau ismenya itu sudah masuk ya pada para penikmat medsos atau pengguna media internet gitu ya. Yang keempat, trafficking ini juga sering terjadi ya di berita-berita. Saya sering juga membaca bahwa berita-berita trafficking ini juga bisa melalui dunia digital. Keselamatan diri, nah itu mungkin mencakup semua ini ya. Maka kita harus waspada ya terhadap keselamatan kita, sehingga kita perlu memahami gitu ya tentang teknologi saat ini. Kita ikuti terus sehingga kita bisa selamat dari ini hal-hal yang mungkin bisa mengancam diri kita secara digital. Yang keenam, cyberbullying. Tentunya di sini banyak sekali ya cyberbullying ya, apalagi di dunia politik itu kerap sekali terjadi, sehingga hingga memecah belah ya. Sebetulnya ini adalah pentingnya literasi digital ya. Jadi mungkin masih banyak lagi mungkin nanti di sesi diskusi ada masukan-masukan dari rekan-rekan semua, barangkali ada tambahan-tambahan mungkin atau perlu yang didiskusikan berkaitan dengan literasi digital ini, sehingga harapan kita semuanya tentunya kita dapat menyelamatkan paling kita generasi yang sekarang atau nanti akan ya generasi, kalau kita kan sudah mungkin sudah posisi kita sekarang sudah mengenal itu semua. Sekarang generasi Z dan generasi Alpha ini ya harus kita persiapkan ya kedepannya, agar jangan sampai ya apa yang kita takutkan atau yang kita khawatirkan ya tentang bahaya dari atau hal negatif dari kemajuan teknologi informasi ini kita bisa antisipasi gitu. Meskipun tadi ya hal positifnya juga banyak, namun apa salahnya kita memahami ya, apalagi sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus lebih cerdas ya dalam menyikapi perkembangan teknologi yang terus maju ini ya, sehingga dengan kita terus memahami ya dan kita terus belajar, tentunya paling tidak kita bisa menghambat ya kemungkinan negatif berkaitan dengan dunia digital ya terhadap generasi selanjutnya. Mungkin sedikit pemaparan ya sebagai pemantik nanti untuk diskusi ya, mungkin mudah-mudahan apa yang sudah saya share kepada semua peserta webinar ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan ya dari apa yang sudah saya
paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Iwan selaku moderator pada acara ini. Terima kasih. Bu Iwan, maaf, mungkin speakernya di on-kan, ya, tidak terdengar. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ivan atas pemaparannya yang luar biasa. Saya persilahkan kepada para peserta webinar yang lain, Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk barangkali ada yang menambahkan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh raise hand atau ditulis di chat. Teteh. Baik, dipersilakan barangkali ada yang ingin didiskusikan atau menambahkan. Kalau belum, saya yang bertanya. Boleh. Aduh. Ini kan teori generasi X ya, yang membagi apa nih, berbagai macam klasifikasi generasi. Ada tradisional, ada baby boomer, generasi X, milenial, Z, dan alpha. Ini kan masing-masing juga tokoh juga punya apa? Dia mengklasifikasi itu nggak semua sama gitu ya. Dan ini yang Bapak ambil ini menurut siapa nih? Pengklasifikasian ada 6 ini. 6 ini ya, 6 apa? Iya, 6 kelompok ini. Bapak menurut siapa ini? 6 kelompok yang ini ya Bu ya? Iya, generasi, macam-macam generasinya. Oh, generasi ini ya? Iya, terima kasih. Ya, ini supaya meramaikan saja. Baik, ini mungkin ada lagi yang lain nggak? Ada yang coba dikasih kesempatan dulu Bu, yang lain siapa tuh lagi berpikir dulu. Oh iya, baik, silakan, barangkali ada yang mau menambahkan atau ini. Ada nggak ya? Ada yang ini. Biar disatuin gitu. Iya, dipersilakan tentang urgensi literasi digital bagi generasi Z. Ini generasi Z ini yang lahir antara tahun 95 sampai 2010. 95 sampai 2010. Berarti sekitar usianya sekarang tuh berarti 25-an ya. Ya. Nah, 25. Mungkin Bu Iwan akan saya sedikit ya. Baik. Sebetulnya bukan menjawab ya Bu ya, karena mendiskusikan lah gitu ya Bu ya, sharing ya, belajar bersama. Nah, sebetulnya yang saya kutip di sini adalah waktu saya mengikuti lah webinar gitu ya Bu ya. Iya. Saya juga kutip aja lah gitu. Dari salah satu pembicara lah, saya lupa lagi itu pembicaranya. Iya. Saya meminta PowerPoint-nya gitu loh Bu Iwan. Iya, betul. Ya, nanti akan saya tanyakan lah kepada si pembicara, insya Allah gitu ya. Iya. Yang saya baca gitu ya, yang saya baca di beberapa referensi itu ya rata-rata ini gitu Bu Iwan. Maka saya pernah di-share gitu di bukan flyer ya, itu apa ya Ibu Iwan, kalau infografis ya, infografis ya. Nah, itu juga sama ya, yang seperti saya komparasi. Oh ya, sama ya, saya ambil gitu ya, dan saya ini juga saya ini aja gitu, asal tomat gitu. Secara umum yang ya. Saya ini waktu di BINUS ya, Bina Nusantara University itu Bu. Iya, baik. Ya, waktu di BINUS, saya pembicaranya lupa. Nah, baik. Itu Bu Iwan ya. Iya, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Eko.
apa yang kita bisa lakukan sebagai proteksi. Nah, mungkin dalam era digital ini, apa sih yang kita lakukan sebagai orang dewasa untuk memproteksi diri ini supaya tidak terpengaruh atau di era digital yang serba terbuka ini. Nah, apa ini yang bisa kita lakukan, Pak? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bu Iwan dan Pak Eko atas pertanyaannya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai proteksi dalam ini? Mungkin maksud Eko dan tadi ya, seperti yang Bu Iwan ungkapkan bahwa bagaimana sih di era permukaan ini di mana semua itu tanpa batas ya, unlimited akses mungkin ya, gitu ya mungkin ya. Nggak hanya akses informasi saja yang mungkin tanpa batas Bu Iwan ya, Pak Eko, tapi juga batas negara juga. Sekarang kan apalagi era globalisasi sekarang sudah tidak ada batasnya gitu ya. Sehingga kita sebagai warga negara khususnya ya, sebagai manusia ya secara spesifik mungkin ya, memang perlu proteksi ya. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya tadi bahwa ada beberapa hal yang mungkin saja terjadi di era digital ini ya, antara lain ya tadi ya ada 6 aspek paling tidak ya, mungkin bisa ada yang nambahkan nanti ya. Kita terancam dalam data pribadi, atau kita bahkan bukan hanya kita, mungkin anak-anak kita gitu kan, terancam bebasnya konten porno, bebasnya konten yang ada kaitannya terorisme, bahkan trafficking, keselamatan dan cyberbullying ini merupakan ancaman-ancaman ya bagi kita, khususnya di era digital ini ya. Tentunya proteksi atau hal yang perlu kita siapkan antara lain tadi literasi digital tadi itu. Kita mengetahui pemahaman mengenai era digital ini ya. Salah satunya adalah dengan membaca ya, diskusi seperti acara sekarang ini, kita banyak berdiskusi ya. Bahkan saya sampai pernah berdiskusi dengan teman sejawat saya di sekolah. Saya ingin secara rutin ya, mungkin bisa sebulan sekali atau disesuaikan waktunya, saya ingin ada sesi parenting gitu ya di sekolah itu ya. Nggak tahu kalau di sekolah yang lain, kalau di sekolah kami ya mungkin sangat jarang sekali gitu, sangat jarang ya. Karena kenapa? Saya rasa ya secara pribadi guru itu tidak cukup gitu untuk memberikan informasi atau arahan kepada anak didik. Tapi saya berasumsi gitu bahwa apabila informasi ini disampaikan juga kepada orang tua mereka, akan lebih baik, lebih top gitu kan, dimana kerjasama antara guru dan peserta didik itu, kerjasama antara guru dan orang tua dalam membina peserta didik itu akan lebih top gitu. Antara lain salah satunya upaya untuk memproteksi itu gitu ya. Tidak sedikit ya, pengalaman saya mengajar mungkin sekitar kurang lebih 11 tahunan ya, itu ternyata hanya beberapa siswa lah, mungkin persentasenya tidak terlalu besar ya, yang memiliki kesadaran terhadap penggunaan teknologi informasi ya. Beberapa yang lainnya itu mereka bebas gitu ya, Pak. Mereka mengakses apapun itu, bahkan pada saat razia ya, kami selalu mengadakan razia ya yang diwakili oleh tim BP ya, BP. Itu tidak sedikit menemukan hal-hal yang negatif gitu pada HP mereka. Bahkan ada yang terlibat dari tadi ya, cyberbullying, trafficking juga kami pernah mengalami itu. Maksudnya salah satu anak kami. Tapi sekarang sudah bisa sudah diselesaikan ya, sudah ada ditemukan lagi gitu ya. Nah itu karena apa? Mungkin terjadinya seperti itu karena tidak ada
eh, apa namanya link ya, bukannya apa ya, informasi yang nggak lengkap gitu antara guru dan orang tua, itu kurang ini gitu, kurang klop menurut saya gitu Bu. Mungkin Ibu adalah pengawas ya Bu ya, Ibu ya. Iya Pak. Ya mungkin Ibu lebih Iya. paham nih situasi Iya. daripada saya mungkin ya, lebih berpengalaman mungkin gitu ya. Kalau saya itu perspektif saya gitu, pengalaman saya lah mungkin seperti itu gitu Bu. Sebagai proteksi ya sebetulnya banyak sekali, selain tadi yang pertama sebagai lebih memahami literasi digital tadi, ya nggak hanya semua nggak hanya guru, tapi orang tua juga. Nah itu bahkan kita sebagai warga negara gitu secara umum. Tapi ya tadi di lingkungan pendidikan ini karena kita berbicara tadi ya sebagai ya profesi kita sebagai pendidik ya, mungkin ya salah satu proteksi menurut saya gitu kan, itu memberikan informasi itu tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada orang tua agar nanti terjadi kerjasamanya itu harmonis gitu Bu dalam mendidik anak didik kita semua. Itu mungkin ada tambahan lain ya mungkin dari rekan-rekan semuanya. Mungkin gitu ya Pak Eko ya. Iya, terima kasih Pak Ivan atas pemaparannya. Barangkali dari yang lain teman-teman, Bu Lilis, Pak Hilman, ada Pak Restu itu lain. Jibril. Pak Restu. Restu Hidayat ya. Iya, dipersilakan. Ya, halo. Ya. Halo Pak Halo. Hilman. Oke. Ya, Pak Hilman. Izin bertanya. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Hilman Fauzan. Bertugas di SMA N3 Banjar. Kebetulan ini sahabat saya, rekan saya, Bapak Ipan Mahendrawanto, satu sekolah juga. Kita bertugas ya Pak Ipan? Ya, betul Pak Hilman. Ya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, ya kita sharing saja di sini. Di era digital saat ini, ya dengan semakin pesatnya perkembangan informasi melalui media sosial, bahkan saya prediksi tahun sekarang atau 1 tahun yang akan datang, digitalisasi itu akan semakin cepat dengan adanya jaringan yang sudah mungkin atau kita akan menuju dengan jaringan internetnya pun dengan 5G ya yang kita gunakan sekarang 4G kan. 4G. Ada beberapa brand yang sudah mulai gencar untuk menuju ke 5G. Ya, ada salah satu brand yang sudah memperkenalkan gawainya itu sudah mendukung 5G. Kalau di negara maju 5G itu sudah digunakan. Mungkin dia akan meningkat ke level selanjutnya mungkin di negara-negara maju. Yang saya tanyakan adalah semua di era digitalisasi ini yang semakin pesat, semua ada di situ, ya. Informasi, pengetahuan, apapun itu, mau berbentuk tulisan, bahkan sekarang berbentuk video dan sebagainya, ya, melalui aplikasi, ya. Yang terbaru yang lagi hits itu adalah TikTok mungkin ya. TikTok. Yang dulu TikTok dianggap sebagai hanya main-main, sekarang bergeser perkembangannya. TikTok itu ke pengetahuan, ya. Sekarang sudah mulai bergeser ke informasi, pengetahuan dan sebagainya. Yang dulu hanya fun-fun saja, sekarang sudah mulai bergeser. Yang saya tanyakan, anak semua bisa mengakses itu. Nah, kita sebagai pendidik nih bergelut di dunia pendidikan, profesi kita apakah kita tergeser dengan semua ada di situ, gurunya pun ada di situ di dunia digital, ya tinggal kita ketik
keluhnya apa nanti akan muncul. Yang saya takutkan, apakah profesi kita akan tergeser dengan era saat ini? Bayangkan kalau kita bersyukur di mungkin yang hidup di perkotaan ataupun akses internetnya bagus. Ya. Coba bayangkan dengan akses di daerah pelosok, yang terpencil, pelosok yang akses internetnya harus kemana dulu dan nyarinya. Betul sekali. Ya mungkin yang terpencil, apalagi yang dasar, yang saya takutkan, yang saya pendidik yang di level dasar, yang terpencil, apakah bisa tergeser dengan zaman saat ini, era kita saat ini, kita sebagai pendidik. Mohon pencerahannya kepada peserta webinar, ataupun kita sharing saja di sini. Ya, terima kasih Pak Ivan atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak Ivan, boleh dijawab langsung. Ya, betul ya Pak Hilman ya, bahwa sekarang ini kita, ya tadi sudah saya jelaskan bahwa teknologi informasi ini mungkin bukan hitungan minggu atau bulan lagi ya, bergeser atau bukan bergeser maju itu ya, tapi bisa dikatakan hitungan menit atau bahkan menit ya jam gitu kan, itu terus mengalami perubahan ya. Sebagai bukti ya, sekarang jaringan itu sudah di negara maju mungkin sudah digunakan ya 5G. Kalau di kita masih 4G, ya itu masih 4G gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Hilman tadi ya, apakah profesi guru itu akan tergeser ya dengan teknologi, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini. Ya tentunya sekarang ya Google itu kan tahu semuanya gitu ya. Nah, bisa jadi, cuman menurut pengalaman saya proses belajar mengajar itu tentunya tidak bisa karena kita berbicara tentang konsepnya pendidik, tentunya dalam dunia pendidikan itu aplikasinya itu adalah belajar mengajar. Nah, tentunya kalau kita melihat dari aplikasi tadi itu akan sulit gitu Pak Hilman ya. Kalau di luar itu mungkin bisa saja mendapatkan informasi. Kalau untuk mendapatkan informasi saja mungkin bisa saja gitu, karena sekarang mudah gitu ya, kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan negara ya kalau dalam PKN ya, atau Iman mungkin bahasa Inggris tenses itu ada berapa ya, itu bisa dilihat di Google. Cuma dalam aplikasinya itu akan sulit tetap gitu ya, perlu adanya interaksi antara guru dan murid secara langsung. Ya. Mungkin teman-teman semua juga sudah merasakan bagaimana sulitnya gitu ya, proses pembelajaran daring ini. Ya. Nah itu adalah sebetulnya jawaban dari Pak Hilman. Bagaimana sih kesulitan kita gitu ya dalam transfer of knowledge kita ya kepada anak-anak didik kita gitu kan. Kalau saya pribadi gitu ada perasaan kurang gitu ya, kurang puas gitu ya dalam memberikan informasi pembelajaran ya, apalagi mata pelajaran yang memerlukan latihan gitu ya, semacam matematika gitu kan, bahkan atau fisika, kimia, itu kan perlu adanya percobaan gitu ya di laboratorium, sehingga perlu adanya tatap muka tetap seperti itu, sehingga posisi guru di sini tidak akan tergeser kalau menurut saya gitu ya, meskipun di era digital ini gitu ya, bahkan di Jepang itu ada, kalau ini kan revolusi industri 4.0 ya, di mana teknologi informasi ini
komputer, robotik gitu kan sudah berjalan sekarang ya. Tapi di Jepang ya kalau tidak salah ya ada Society 5.0 gitu, di mana posisi manusia itu sudah diambil alih oleh, kalau tidak salah ya, diambil alih oleh robot ya, oleh komputer gitu. Tapi tetap gitu kan, saya rasa tidak akan bisa sepenuhnya gitu kan, nggak bisa maksimal. Begitu pun dalam proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar gitu. Sehingga namun lebih gini, sehingga posisi guru tidak akan tergeser gitu ya Pak ya. Namun dengan adanya revolusi kemajuan teknologi ini ya, digitalisasi ini, itu malah justru akan membantu ya guru untuk meningkatkan atau mengembangkan ya pembelajaran gitu ya. Kalau menurut saya malah saya lebih seperti itu. Baik, saya mau menambahkan ya. Sebentar ya Bu ya, sedikit lagi. Baik. Bahkan dengan berkembangnya teknologi informasi ini dan digitalisasi ini akan membantu pendidik justru kalau menurut saya ya, agar dapat bisa mengembangkan proses belajar itu sendiri dengan bisa mengembangkan media pembelajaran. Bisa mungkin sekarang kalau di sekolah SMA Negeri 3 Banjar ini sudah ada smartboard gitu ya. Itu adalah bentuk atau wujud dari perkembangan teknologi informasi ini, sehingga guru akan lebih mudah lagi, akan lebih sangat mudah untuk mentransfer of knowledge kepada anak-anak didik kita gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Hilman. Silakan ke Pak Iwan, mungkin bisa menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Ini kayaknya diskusinya menarik sekali. Tapi tadi pertanyaan Pak Hilman juga menjadi sebuah isu ya, seperti apakah guru dapat digantikan oleh teknologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan, memang betul bahwa guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Walaupun secanggih apapun teknologinya, fungsi guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang menguasai teknologi bisa menggantikannya, maksudnya gitu. Bisa menggantikan guru yang nggak menguasai teknologi gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, jadi gitu. Jadi teknologi nggak bisa menggantikan guru, tapi guru yang menguasai teknologi bisa menggantikan mereka. Bisa menggantikan. Iya, baik. Demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah ini sudah pukul 9.21.04. Barangkali jika tidak ada lagi yang dipertanyakan, mungkin kita bisa akhiri webinar ini ya Pak Ivan. Apa mau dilanjutkan lagi? Silakan, kalau saya santai di sini. Santai ya. Baik, mungkin dari saya selaku moderator, saya ingin menyimpulkan pemaparan dari Pak Ivan ini tentang literasi digital urgensinya bagi generasi Z. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ivan bahwa ada 6 klasifikasi generasi, yaitu ada generasi tradisionalis yang lahir tahun 22 sampai 45, generasi baby boomers yang lahir tahun 46 sampai 64, ada generasi X seperti kita ini lahir 65 sampai 80, ada generasi milenial, generasi Z yang sekarang mungkin usianya 20 atau 25, dan ada generasi alpha. 15. Hah? 15 16 sampai 21-an. 15 ya 15 16 tahunan lah Bu, sampai 21 tahun. Oh iya, sampai 21 tahun, dan ada generasi alpha. Alhamdulillah diskusi ini sangat menarik sekali. Kemudian juga tadi disimpulkan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan guru ya, namun guru yang menguasai teknologi dapat menggantikan mereka. Kemudian untuk apa sih yang dilakukan kita untuk sebagai proteksi? Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Pak Eko. Tapi kalau menurut saya ini tambahan aja, mungkin perlu diterapkan ada namanya konsep masyarakat digital. Konsep masyarakat digital itu diantaranya ada beberapa ciri, yaitu
akses digital, ada komunikasi digital, ada literasi digital yang saat ini kita bahas, ada etika digital. Etika digital ini diantaranya tidak membuli orang di dalam media sosial, tidak berkata kasar, ya, etika di digital. Ada hak dan kewajiban digital, misalnya harus mencantumkan alamat website. Kemudian juga ada kesehatan digital. Kita tidak terlalu mantang di depan laptop gitu ya. Kemudian juga ada hukum digital. Kita tidak kecanduan game online. Juga ada namanya keamanan digital. Bagaimana kita memprotek data pribadi kita di media sosial. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih banyak Pak Ivan atas pemaparannya, juga Bu Lilis, Pak Eko, dan hadirin sekalian, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Marilah kita tutup acara ini. Saya serahkan kepada Ibu Lilis selaku host. Dipersilakan Ibu Lilis. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Ivan sangat bagus sekali, benar-benar sangat bermanfaat bagi kita guru untuk terus belajar dan juga menyiapkan yang terbaik untuk anak didik kita dan putra-putri kita di rumah juga. Semoga kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari pertemuan malam ini. Terima kasih banyak untuk Pak Ivan yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih pula kepada Ibu Iwan yang sangat memandu acara dengan sangat baik pula, dan juga kepada Bapak Ibu peserta. Terima kasih banyak. Semoga lelahnya di malam ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja acara kita malam ini. Terima kasih. Saya banyak dibimbing oleh Bapak Ibu semua. Semoga di kesempatan berikut kita bisa bekerja sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Pak Ivan, Bu Lilis, Pak Eko, Pak Hilman. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Ya, saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum.